Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinjau satu buku yang lain yang menjelaskan kalkulus. Kalau buku yang The Complete Idiot Guide to Calculus itu lebih menjelaskan konsep lebih umum dengan sedikit detail dari konsep kalkulus atau rincian dari konsep kalkulus, tapi di buku ini akan dijelaskan. Dan kalau tadi saya menjelaskan secara per kata, per kalimat, karena sambil mengajarkan atau memberitahu cara mentranslate. Untuk di sini agar lebih cepat dan ringkas, saya menjelaskan intinya saja dari buku ini. Dan saya memang sengaja untuk materi perkuliahan mengacu langsung di buku agar Anda bisa membaca ulang dari buku yang saya gunakan. Dan ya mohon maaf untuk yang materi-materi ini referensi saya berbahasa Inggris, dan seperti saya sampaikan bahwa ini adalah tantangan buat kita agar Anda lebih kuat lagi dalam bahasa Inggris. Gitu. Intinya kita mulai bahwa apa itu kalkulus. Di sini dijelaskan what is calculus, dan di sini akan dijelaskan in plain English atau dalam bahasa Inggris yang sederhana. Gitu ya. Jadi di sini akan dijelaskan dimulai dengan kata atau sesuatu yang salah dari dari definisi kalkulus sendiri. Jadi ada kata-kata yang memang sebenarnya tidak secara konseptual udah bukan matematika gitu loh. Yang ini saya nggak terlalu ngerti kenapa dia menggunakan istilah pocket protector gitu. Jadi kemudian studying calculus is harder to your health. Belajar kalkulus itu membahayakan kesehatan. Kalkulus is totally irrelevant. Kalkulus itu nggak ada relevansi sama sekali, dan semua kalimat ini salah. Gitu. Jangan Anda terpicu atau terpikat oleh misconception. Jadi jangan Anda mengikuti paham-paham yang mungkin muncul dari orang lain yang mungkin bilang kakak angkatan ini kalkulus susah, mata kuliah ini susah, seperti itu. Tapi ya kita harus optimis bahwa kita bisa belajar kalkulus gitu loh. Di sini dijelaskan sure calculus is difficult. Kalkulus itu susah, iya. I'm not going to lie to you. Saya nggak akan bohong ke kamu kalau kalkulus itu susah. But it's manageable and doable. Bukan doable ya, doable. Tapi kita bisa mengaturnya, kita bisa mengerjakannya. Ya. Kalkulus itu seperti penjelasan sebelumnya, dia adalah lanjutan atau dia adalah aljabar, trots, aljabar, geometri, dan trigonometri. Itu kalkulus. Ya, kalkulus bukanlah sesuatu yang sudah mati, yang dia bilang dead language, bahasa yang udah nggak berkembang lagi seperti bahasa Latin. Bahasa Latin udah nggak berkembang lagi walaupun digunakan di ilmu pengetahuan ya istilah-istilahnya, tapi dia kan nggak dipakai lagi dan nggak berkembang. Tapi kalkulus itu bahasa, seperti matematika ada bahasa, dia language of engineer, scientist, dan ekonomis. Jadi engineer, teknisi, insinyur ya, dulu insinyur. Orang-orang teknik itu menggunakan kalkulus untuk mengungkapkan fenomena dalam ilmu mereka. Orang-orang saintis menggunakan kalkulus untuk menyampaikan, mengungkapkan fenomena mereka. Kemudian ekonomis, orang-orang ekonomi menggunakan kalkulus, ya. Dan banyak hal, banyak produk itu dihasilkan dengan cara mengembangkan, dan pengembangannya itu menggunakan kalkulus, seperti microwave, telepon seluler, TV, mobil, car to the medicines you take, and working with economy, pertahanan nasional, national defense, semua kalkulus. Ya, jadi saat ini kalkulus itu sesuatu yang ada di sekitar kita dan dia sangat penting. So, what is calculus already? Jadi apa sih kalkulus itu sekarang?
Ya, calculus is basically just very advanced algebra and geometry. Dia lanjutan atau advance dari aljabar dan geometri. Dan tadi geometri itu ada trigonometri ya, yang sedikit punya konsep yang spesial ya. Jadi in one sense it's not even a new subject. Dia bukan subjek baru, but ordinary rule of algebra and geometry and tweaks them so that they can be used on more complicated problem. Jadi dia gabungan dari dua itu dan ya saling menggabung lah, tweaks them, mencubit kalau artinya, tapi dia gabungan dan saling beririsan satu sama lain gitu. Sebagai contoh ya, ini digambarkan, ini sebuah segitiga, dia sebuah lereng di mana orang mendorong peti. Kalau dalam fisika, mendorong itu perlu energi untuk mendorong. Ketika lerengnya lurus, maka energinya stabil, konstan. Dan ketika energinya konstan, maka dengan mudah kita menghitung energi itu. Tapi apa yang terjadi ketika lerengnya itu tidak lurus, tapi melengkung, berbentuk kurva? Apakah energinya konstan? Tentunya berbeda ketajaman, maka dia akan berbeda energi. Semakin tajam ke atas, maka semakin curam, maka energi dorongnya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin landai, dia semakin rendah. Sehingga ketika lerengnya berubah, bergelombang begini, maka energi tidak sama. Nah, bagaimana kita menghitung energi yang dibutuhkan dengan kondisi yang tidak merata ini atau irregular? Nah, seperti ini. Nah, untuk regular atau untuk yang lurus ini kita bisa menggunakan aljabar biasa atau regular math untuk menghitung energi. Tapi untuk begini, maka ini akan diselesaikan oleh kalkulus. Regular math tidak bisa menyelesaikannya. Seperti itu contoh. Nah, bagaimana kalkulus bisa menyelesaikan itu sebenarnya gitu loh. Ya, gini. Jadi sebenarnya perhitungan memang tetap ada di regular math gitu ya. Perhitungan di regular math. Nah, kalkulus ini kunci dari kalkulus. Kalau di buku satu lagi kan memberikan pandangan lebih umum dari kalkulus, lebih luar gitu, bukan umum, lebih luar. Kalau ini lebih di dalam dari kalkulus sendiri. Kuncinya adalah ketika lereng itu berbentuk seperti ini, dia tidak rata, maka kita ambil part kecilnya, dan part kecilnya nanti kita zooming. Ketika kita zooming part kecilnya, maka sebenarnya dia lurus. Dan di sini kita hitung dengan hitungan regular math. Tapi ingat bahwa ada proses zooming. Ada proses zooming, kemudian maka baru kita menggunakan regular math. Tidak langsung regular math, tapi ada proses mengambil bagian kecil. Zooming in the curve, on the curve, on the curve. Viola bahwa dia lurus ternyata. Nah, prinsipnya itu secara sederhana seperti tadi. Mungkin nanti kita akan bahas yang lebih rincinya dari prinsip-prinsip tadi. Jadi kita pahami bahwa kalkulus menghitung sesuatu yang tidak bisa dihitung di regular math. Kemudian dengan prinsip dia mengambil sampel kecil, dan di sampel kecil itu maka dia akan bisa dihitung dengan regular math. That's the prinsip, itu prinsipnya. Mudah kan? Insya Allah mudah.